Menantu Super. Bab 3521-3530. Bab 3521, mulai sekarang, dia akan menjadi dewa. Ini sedikit lebih lambat dari yang saya harapkan, tapi tidak terlalu buruk. Melihat Han Sanqian keluar, ia berbicara. Itu adalah monyet giok. Tampaknya telah menghitung dengan tepat berapa lama Han Sanqian akan tinggal di dalam gua, dan telah berpindah dari sisi air terjun ke pintu keluar di belakang gunung untuk menunggu Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum pahit, dan saat dia hendak menanyakan apa lubang itu dan apa artinya, dia berbalik dan berjalan menuju pohon besar di sebelahnya. Kemudian dia memanjat pohon seperti monyet, memetik buah persik dan melemparkannya ke Han Sanqian, makanlah buah persik. Han Sanqian mengambil buah persik itu, dia tidak lapar atau haus, dia hanya penuh keraguan. Makan. Hanya karena kamu tidak haus atau lapar sekarang bukan berarti kamu tidak akan haus atau lapar setelah kamu selesai bertanya banyak, kata monyet giok ringan. Han Sanqian benar-benar bingung. Sepertinya dia benar-benar bisa memahami apa yang dia pikirkan. Namun, karena dia membicarakan hal ini, sepertinya akan sedikit buruk jika tidak memakan buah persik ini. Memikirkan hal ini, Han Sanqian melirik buah persik di tangannya, ini benar-benar luar biasa dan pasti berkualitas tinggi. Mereka besar dan cantik, dan terlihat sangat lembut dan penuh dengan jus manis. Setelah menggigitnya, Han Sanqian berpikir bahwa itu setidaknya adalah makanan terlezat di dunia, tetapi situasi sebenarnya adalah dia tidak hanya tidak memiliki rasa keindahan sedikit pun, tetapi juga ada sedikit ketidaknyamanan pada dirinya. Menghadapi ini sangat asam. Han Sanqian memandang monyet giok dengan agak tertekan. Bukankah kalian manusia memiliki pepatah bahwa obat yang baik rasanya pahit? Secara alami, buah persik yang baik ini harus cukup asam agar efektif. Makanlah. Saat aku pergi, wajah Han Sanqian ditutupi dengan topeng rasa sakit, buah persik ini benar-benar asam, sangat asam sehingga Han Sanqian sulit menggambarkannya dengan kata-kata. Jika lemon cukup baik, maka keasaman buah persik ini sekitar 100 lemon. Hanya setelah satu gigitan, tubuh Han Sanqian tidak bisa menahan gemetar, dan giginya gemetar dan bisa lepas kapan saja. Melihat ekspresi malu Han Sanqian, monyet giok melompat dari pohon dan mendarat di tanah. Dia berjalan di depan Han Sanqian dalam beberapa langkah. Melihat Han Sanqian, dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Apa? Kamu meremehkan saya? Bagi kami, buah adalah kehidupan dan segalanya bagi kami, dan buah persik adalah rajanya buah-buahan. Jika saya memberi Anda makanan ini, itu berarti klan saya sangat menghormati Anda. Jika Anda tidak memakannya, itu berarti meremehkan semua kelompok etnis, termasuk saya. Bagaimana kalau aku meminta Mang Qisun menyiapkan makanan lain untukmu?" Oke, aku akan makan, Han Sanqian sangat tertekan. Topiknya naik ke level ini, jika Han Sanqian tidak memakannya, bukankah dia akan menjadi orang berdosa? Menahan rasa tidak nyamannya, Han Sanqian memejamkan mata dan menyesap Taozi. Stimulasi yang sangat kuat segera membuat 100 topeng rasa sakit lagi di wajah Han Sanqian. Dia benar-benar berpikir bahwa dikelilingi dan dipukuli oleh beberapa orang akan jauh lebih nyaman daripada memakan buah persik yang sangat asam ini. 1 gigitan, 2 gigitan, 3 gigitan. Bahkan sampai akhir, Han Sanqian tidak peduli dan memasukkan buah persik yang setengah dimakan ke dalam mulutnya. Daripada disakiti berulang kali, lebih baik bersenang-senang saja dan membuangnya untuk selamanya. Ketika setengahnya masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Han Sanqian benar-benar bergerak-gerak, seolah-olah dia sedang menari dengan epilepsi. Selucu yang Anda inginkan. Mungkin hanya dengan melihat sudut pandang Han Sanqian kita bisa mengetahui betapa menyedihkannya dia sebenarnya. Menjadi sangat asam karena buah persik. Melihat Han Sanqian selesai makan, Jade Hou tersenyum lembut, tanpa maksud lain, hanya makna yang menghangatkan hati. Oke, seperti kata pepatah, semua jamuan makan di dunia akan segera berakhir. Kamu telah makan buah terbaik di klanku. Sudah waktunya kami mengucapkan selamat tinggal padamu. Mungkin buah ini sangat tidak enak bagimu saat ini, tapi tak lama lagi kamu akan bersyukur atas keberadaannya, karena mungkin ini adalah ramuan terbaik.
Selain itu, saya harap Anda mengingat 8 karakter di dalam gua. Saya tahu Anda tidak memahaminya sekarang, tetapi suatu hari ketika Anda tiba-tiba mengerti, Anda akan menemukan maknanya. Setelah mengatakan ini, monyet giok berjalan ke arah Han Sanqian dan mengulurkan tangan monyetnya. Han Sanqian tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangannya untuk menjabatnya. Tiba-tiba, pemandangan di depan Han Sanqian tiba-tiba mulai berubah. Setelah kegelapan, dia tiba-tiba menemukan dirinya kembali di depan pilar batu, seolah-olah apa yang baru saja dilihatnya hanyalah mimpi. Namun, saat dia berpikir begitu, dia tiba-tiba merasa tangannya masih memegang tangan yang lain. Bab 3522, Psikis. Han Sanqian tiba-tiba terkejut, tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat ke bawah, dan seluruh tubuhnya menjadi pucat karena terkejut. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa yang dipegang tangannya saat ini bukanlah tangan lain sama sekali, tapi... Namun di dalam cairan kental tersebut, bangkai kera yang mati tersebut tidak berukuran besar dan memiliki tangan yang sama dengan kayu bakar. Han Sanqian tiba-tiba tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas sekali. Jelas dia tidak bisa merasakan apapun sebelumnya, tapi sekarang, dia benar-benar bisa merasakan tangan kecil di tangannya. Haha, kamu memang yang terpilih. Selamat, Han Sanqian. Kata-kata Mercury Man terdengar dari sampingnya tepat waktu. Han Sanqian kembali menatapnya dengan aneh, apa maksudmu? Kamu telah dikenali oleh monyet roh generasi ke-7, yang artinya itu milikmu, dan kamulah yang dia pilih. Mendengar perkataan Mercury Man, Han Sanqian akhirnya terbangun dari keterkejutannya, namun ia masih kesulitan menerima hasil yang ada di hadapannya. Han Sanqian sedikit mengernyit. Ini benar-benar tiba-tiba. Dia tiba-tiba melihat ilusi di benaknya, dan kemudian melakukan serangkaian meraba-raba ilusi tersebut. Di satu sisi, ini seperti bermimpi, tetapi setelah terbangun dari mimpi tersebut, Anda tiba-tiba membuka mata dan menemukan bahwa dunia telah berubah. Kamu baru saja berdiri di sana selama hampir 1 jam. Saya yakin Anda telah memasuki mimpi buruk monyet, bukan? Pria Mercury itu berkata sambil tersenyum. Han Sanqian mengangguk, saya memang melihat lautan bunga dan pohon buah-buahan, sekelompok monyet dan gunung, dan bahkan monyet giok. Namun, monyet generasi ke-7 telah mati entah sudah berapa lama. Bagaimana mungkin saya bisa memasuki apa yang disebut mimpi buruknya? Haha, monyet lain mungkin mati dan jiwanya hancur, tapi itu bukan monyet biasa, Han Sanqian. Meski raga sudah lama mati, kesadaran spiritual dan jiwanya selalu ada. Pemandangan yang Anda lihat sebenarnya adalah gunung spiritual paling suci di antara suku kera. Menurut legenda, setiap kera yang telah menerima baptisan kera spiritual ke-7 harus pergi ke sana. Karena Anda bilang pernah ke sana, jelas sekali apa itu. Terlebih lagi, kesadaran monyet spiritual lah yang membawamu ke sana dalam mimpi buruk. Apakah kamu sudah melalui serangkaian tes? Ketika dia bertanya, Han Sanqian memikirkannya dengan serius dan sepertinya memahami segalanya sebelumnya, dia juga tiba-tiba mengerti arti dari semua hal yang dilakukan monyet giok padanya. Pada saat itu, perang 6 monyet sepertinya memberinya pelajaran karena dia tidak puas dengan kata-kata kasarnya, tapi jika dipikir-pikir sekarang, itu sebenarnya lebih seperti sengaja menggunakan alasan untuk meluncurkan tes pada dirinya sendiri. Setelah pertempuran 6 monyet berakhir, berarti lulus penilaian. Setelah itu, ia membawanya ke puncak gunung untuk mempelajari seni memecahkan formasi, dan kemudian membiarkan dirinya memasuki gua di belakang air terjun untuk umpan terakhir. Teknik menghancurkan formasi sesuai dengan teknik rahasia di dalam gua, jadi jelas bahwa dia membantu dirinya sendiri untuk mengatasi kesulitan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menyadari sepenuhnya. Yang menjengkelkan adalah dia tidak memahaminya pada awalnya. Bukan saja dia tidak menghargainya, tetapi dia juga sangat tidak senang dengannya karena beberapa perkataannya. Mengapa? Melihat mayat monyet yang berpegangan tangan dengannya, mata Han Sanqian penuh dengan permintaan maaf, dan dia mengangguk ke arah manusia Mercury di sebelahnya. Anda tidak perlu menjawab. Saya juga tahu bahwa Anda lulus. Jika tidak, Anda tidak akan berdiri di sini dalam keadaan sadar. Pria Mercury itu tersenyum dan berkata, yang sebenarnya ingin saya tanyakan adalah,
setelah Anda lulus, apa yang terjadi? Monyet itu memberimu apa? Han Sanqian tertegun, tetapi pertanyaan ini mudah dijawab. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, tidak juga. Bukankah itu mungkin? Karena dia mengenalimu, dia tidak mungkin tidak memberimu sesuatu. Pikirkan baik-baik. Jika itu harus dianggap sebagai sesuatu, maka dia memberiku 8 karakter setelah selesai. Han Sanqian mengerutkan kening. 8 karakter besar. Mercury Man mengerutkan kening. Ya. Tidak, tidak, tidak. Pria Mercury itu menggelengkan kepalanya, ini tidak benar. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, sebenarnya tidak ada yang lain. Ya. Han Sanqian tertegun sejenak, tetapi dengan ragu berkata, buah persik yang sangat asam sehingga membuat orang mempertanyakan kehidupan, apakah itu dihitung? Setelah selesai berbicara, Han Sanqian melihat ke arah manusia Mercury. Bab 3523 rasanya agak kuat. Persik asam. Pria Mercury itu jelas sedikit bingung dengan jawaban ini. Ini tidak masuk akal. Apa artinya mengirim buah persik asam? Itu tidak memberimu apa-apa lagi. Maksudku. Seperti beberapa keterampilan mental, latihan, del. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, dan dia sangat yakin akan hal ini, tidak juga. Pria Mercury itu terdiam, berpikir sejenak, dan akhirnya memandang Han Sanqian dengan cemas, benarkah? Wajah Han Sanqian penuh dengan ketidakberdayaan dan kepahitan, benar-benar tidak. Manusia Mercury itu tertawa getir, kalau begitu kamu akan mendapat masalah. Apa artinya? Itu tidak menarik. Pria Mercury itu tersenyum dan memandangi mayat monyet di dalam kotak kayu. Dia menahan senyumnya dan berkata, itulah rencanamu untuk memakan benda ini. Sial, apa? Makan. Makan ini. Mata Han Sanqian melebar dan dia menatap pria Mercury itu dengan tidak percaya. Dia pasti sakit, makan daging monyet saja sudah cukup menjijikkan, tapi dia harus memakan bangkai monyet yang sudah membusuk seperti ini. Sudah kubilang, ini benar-benar mustahil, jangan pernah memikirkannya. Kamu tidak harus memakannya. Menghadapi Han Sanqian yang begitu gigih, pria Mercurius itu tidak peduli sama sekali. Dia hanya mengatakannya dengan tenang dan tersenyum bahagia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, namun, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Karena Anda telah dikenali oleh monyet, Anda adalah monyet ketujuh. Jika kamu tidak makan, kamu akan menjadi monyet terakhir. Apa maksudmu? Han Sanqian mengerutkan kening, sedikit bingung. Sederhana sekali. Jika energi spiritual monyet generasi ketujuh tidak dilepaskan, secara alami ia tidak akan bereinkarnasi. Karena reinkarnasi tidak mungkin, tidak akan ada monyet generasi ketujuh di klan monyet di masa depan. Dari monyet generasi ketujuh, itu tidak mungkin. Tidak akan ada warisan berikutnya. Apakah Anda pikir Anda adalah monyet ketujuh dan monyet terakhir? Kata Mercury Humanity. Kamu menggertakku, kata Han Sanqian dengan perasaan bersalah. Apakah aku menggertakmu? Apakah ada gunanya menggertakmu? Kamu bahkan tidak memikirkan mengapa monyet generasi ketujuh masih bisa berkomunikasi denganmu setelah sekian lama mati. Itu karena, sebelum ia menemukan warisan berikutnya, ia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Setelah mengatakan ini, manusia Mercury memandang Han Sanqian dengan lucu, kaulah yang berada dalam mimpi buruknya. Secara teori, kamu seharusnya lebih-lebih kuat dariku. Kamu tahu ini, bukan? Mungkin dia tidak memberitahumu, tapi dengan kepintaranmu sebagai Han Sanqian, seharusnya tidak sulit untuk mengetahuinya dari beberapa detail, kan? Han Sanqian ingin melawan, tetapi setelah berpikir 2 kali, dia menyadari bahwa kata-kata manusia Mercurius tidak mengkhawatirkan, tetapi sangat mungkin terjadi. Pertama-tama, melihat kembali apa yang dilakukan monyet giok padanya, dia sebenarnya menyerahkan seluruh gunung Lingshan kepadanya. Kedua, yang terpenting adalah potret dirinya di gulungan itu. Dia yang ketujuh, dan gulungan itu pada saat itu sebenarnya mendapat pukulan pertama, yang menandakan bahwa monyet itu memang sedang menunggu yang ketujuh. Namun saat terbakar, Han Sanqian melihat bahwa ia akhirnya ditempatkan di posisi ketujuh, namun tidak disebutkan posisi kedelapan. Ini berarti reinkarnasi baru belum dimulai. Oleh karena itu, apa yang dikatakan manusia Mercurius adalah benar.
Sial, mungkinkah? Aku benar-benar harus. Melihat ekspresi Han Sanqian saat ini, pria Merkuri itu tertawa, lihat, apakah kamu berencana mengukus atau merebusnya? Kamu punya api, dan di tempatku tidak ada kekurangan air. Ini sangat cocok. Aku akan melakukannya pergi dan gantilah. Ambil air dan pikirkan dulu. Haha. Begitu dia selesai berbicara, orang ini benar-benar berbalik dan berjalan menuju luar aula. Meskipun dia tidak mengejek di permukaan, Han Sanqian dapat dengan jelas melihat bahwa orang ini sangat terhibur dari perilakunya. Menarik. Sesaat kemudian, pria Merkuri itu mengangkat bola besar berisi air ke udara dengan satu tangan. Melihat Han Sanqian masih memandangi tubuh di dalam kotak kayu dengan bingung, dia tersenyum dan berkata, airnya ada di sini, apakah kamu yakin bagaimana cara memakannya? Namun, bab 3524 rasa yang berbeda. Han Sanqian meringis sangat panjang. Jika kamu memiliki sedikit belas kasihan, kamu tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Dari segi fisik, sangat sulit bagi Han Sanqian untuk menerima makan yang seperti itu, lagi pula dengan tingkat pembusukannya saat ini, apalagi memakannya, menciumnya saja sudah bisa membuatnya langsung memutar mata dan muntah. Dari segi psikologis, monyet ini bukanlah makanan yang bisa dimakan manusia. Kedua, dia dan monyet giok juga bertemu di mimpi buruk, jadi kamu ingin makan apa darinya? Beberapa di antaranya sangat sulit untuk dilewati. Tapi seperti yang dikatakan manusia Merkurius, jika dia tidak makan, berarti warisan klan monyet akan terputus sama sekali darinya. Bagaimana Han Sanqian bisa melakukan hal seperti itu? Antara kebenaran dan detail kecil, pilihan apa yang bisa dimiliki Han Sanqian? Mengapa ini tidak tahu malu? Merkuri Man tidak peduli, dan tersenyum lembut, tahukah Anda berapa banyak orang di dunia ini yang mencoba yang terbaik untuk mendapatkan perawatan yang Anda lakukan, tetapi saya tidak bisa mendapatkannya. Pikirkan tentang Zhang Guoshi. Dia mempertaruhkan nyawanya dan bahkan kedamaian keluarga Zhang-nya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Kamu tidak hanya bisa menyentuhnya, tapi sekarang kamu bahkan bisa memakannya. Ini, apa itu? Kamu masih membicarakannya. Han Sanqian tidak bisa berkata-kata. Meski pernyataan ini memang benar, namun jika ini dianggap sebagai kehormatan tertinggi, maka sebenarnya kehormatan semacam ini tidak perlu diterima. Lupakan saja, jika monyet giok dibiarkan menunggu reinkarnasi, dan klan monyet dapat memiliki monyet generasi ketujuh yang baru, apalagi mayatnya, meskipun itu Tuo Xiang, saya akan mengenalinya. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian melirik manusia Merkuri itu, dan dengan gerakan tangannya, semburan energi langsung menghantamnya. Dengan keras, bola air di tangan manusia Merkurius langsung berubah menjadi tidak ada. Bahkan jika dia ingin makan, Han Sanqian pasti tidak akan memakannya dengan cara yang sangat memalukan. Dengan jantung terangkat, napas terangkat, dan mata terpejam, Han Sanqian hanya menarik satu tangan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Faktanya, seluruh wajah Han Sanqian benar-benar tegang. Tetapi, tepat ketika Han Sanqian memasukkan campuran cairan kental ini ke dalam mulutnya, dia tiba-tiba tertegun. Ini, bagaimana kabarnya? Meskipun cairan kental di luar terlihat menjijikkan, namun rasanya sangat manis ketika masuk ke mulut, seolah-olah anggur yang sangat murni telah disimpan selama ratusan tahun. Hanya sedikit saja yang meninggalkan sisa rasa yang tak ada habisnya bagi orang-orang. Sedangkan untuk bangkai yang digigit mungkin agak tidak normal, namun harus diakui. Daging ini enak. Layaknya daging sapi yang direbus dalam waktu lama, lumer di mulut namun dipenuhi semburan rasa yang menyegarkan. Tanpa berlebihan, meskipun Han Sanqian telah makan banyak makanan lezat dari pegunungan dan laut selama bertahun-tahun, dagingnya masih belum genap sepersepuluhnya. Ada apa? Apakah kamu akan diracuni sampai mati? Meskipun rasanya lebih buruk, kamu tetap harus menghabiskannya. Melihat penampilan Han Sanqian, pria Merkuri itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Han Sanqian kembali sadar dan tersenyum, jika kamu bisa makan ini, kamu akan benar-benar tahu makanan lezat apa yang ada di dunia. Setelah mengatakan itu, karena tidak sulit untuk memakannya, tetapi sebenarnya sangat lezat, Han Sanqian tentu saja tidak perlu menyembunyikannya dan menelannya dalam tegukan besar.
Melihat Han San Qian makan dan minum seperti orang gila, Mercury Man benar-benar tercengang. Dia secara alami berpikir bahwa apa yang disebut makanan lezat Han San Qian hanyalah sebuah bualan, tetapi dia tidak tahu bahwa Han San Qian bisa memakannya dengan penuh semangat. Mungkinkah ini benar-benar enak? Karena kalau memang tidak enak, sebagus apapun kemampuan akting Han San Qian, mustahil dia tidak mengerutkan kening atau mengedipkan matanya. Tapi bukankah seharusnya begitu? Bagaimana getah pohon yang direndam dalam mayat entah sudah berapa tahun ini bisa enak? Mayat ini sudah direndam entah berapa tahun, enaknya apa? Sekalipun Anda mengasinkan sayuran kaleng atau membuat tahu, sayuran tersebut tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Namun, saat manusia Merkurius bingung dan benar-benar terpana, Han San Qian sudah memakan semua makanan, dan bahkan saat ini, dia meminum semua sup yang tersisa. Dingin. Han San Qian meraung keras, menyeka mulutnya, dan berbicara dengan gembira. Pria Merkuri itu merasa sangat malu, tetapi ketika dia hendak berbicara. Ledakan. Han San Qian tiba-tiba bergetar, cahaya terang keluar dari tubuhnya, dan manusia Merkuri itu segera terlontar. Bab 3525 memanen harta karun kedua. Aku pergi. Dampaknya begitu besar sehingga bahkan manusia Merkurius yang cakap pun mundur ke udara dan berteriak, pergi. Dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Tren kemunduran. Bentak. Dengan suara air, seluruh tubuhnya langsung terbentur tembok istana yang jaraknya lebih dari 10 meter sehingga menimbulkan retakan pada dinding. Seluruh tubuhnya pun meledak seperti balon air, berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya ia selamat. Ledakan. Seluruh istana juga sedikit bergoyang karena guncangan ini, seolah-olah sedang dipegang oleh raksasa dan diguncang membentuk lingkaran. Sial, jika aku tidak terendam air, aku pasti sudah dipukul sampai habis olehmu. Dengan kutukan rendah, manusia Merkuri, yang telah berubah menjadi tetesan air di tanah, memadatkan tubuh manusianya lagi, dan berdiri dengan depresi. Ketika dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Han San Qian, dia melihat bahwa Han San Qian dikelilingi oleh cahaya hijau tua, dan suasana di sekitarnya seperti matahari terbenam, ajaib dan penuh keagungan. Ini. Merkuri Man berhenti mengumpat, sebaliknya, dia mengerutkan kening, dan pupil mata Merkuri menatap Han San Qian dengan konsentrasi. Apakah itu energi spiritual dari monyet generasi ke-7? Tiba-tiba, manusia Merkurius sepertinya memikirkan sesuatu, dan seluruh tubuhnya menjadi pucat karena terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Han San Qian sedang berdiri di sana seperti dewa yang penuh energi spiritual saat ini, dan seluruh istana ditekan oleh kekuatan eksternal dari energi spiritual ini. Jadi begitu. Merkuri Man tiba-tiba menjadi emosional. Monyet generasi ke-7 adalah penjelmaan dari seluruh energi spiritual. Selama kamu memakan tubuh monyet generasi ke-7, kamu bisa mendapatkan seluruh energi spiritualnya. Namun, hanya karena tubuhnya begitu berharga, sebab dan akibat langit dan bumi juga menciptakan tubuhnya. Tanpa persetujuannya, orang lain bahkan tidak dapat menggigit atau bahkan menyentuhnya. Ini adalah masa ketika orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas akan keajaiban dunia, dan mau tidak mau mereka merasakan secara mendalam kemurahan hati rahmat Tuhan karena perjumpaan bahagia Han San Qian saat ini. Orang ini luar biasa. Quicksilver Man tiba-tiba tersenyum. Zhang Guoshi, kenapa kamu begitu impulsif? Kenapa kamu harus bertengkar dengan anak ini? Jika kamu seperti aku dan sedikit lebih rasional, kamu tidak akan kehilangan jiwamu sekarang. Jika anak Anda tidak kehilangan jiwanya, Anda tidak akan dapat melihat seperti apa hal yang Anda pikirkan sepanjang hidup Anda sekarang. Orang ini yang terpilih. Siapa kamu? Dia hanya pria yang hanya menyajikan teh dan air untuk orang terpilih. Kenapa kamu macam-macam dengannya? Menarik dan menarik. Ini sungguh menarik. Sebagai orang yang menempatkan dirinya pada posisinya sendiri, hari ini saya dapat melihat dengan jelas apa akibat dari keterikatan selama bertahun-tahun ini. Berdengung. Adapun Han San Qian di sana, matanya sedikit tertutup saat ini, dan tangannya perlahan membuka dan membuka sedikit.
Dikelilingi oleh cahaya giok, tubuh Han Sanqian perlahan bangkit dan berhenti di udara. Segera setelah itu, kecepatan putaran cahaya giok mulai meningkat, sehingga setelah beberapa saat, kecepatan putaran cahaya giok menjadi begitu cepat hingga seolah-olah diam. Ya dan tidak, tidak tapi, ya dan tidak dan tidak, ya dan tidak, ya dan tidak dan tidak, ya dan tidak dan tidak, ya dan tidak. Han Sanqian, yang melayang di udara, bergumam pelan, tapi gemanya bergema di seluruh aula. Meskipun pria rakus itu tidak dapat memahami apa yang diucapkan Han Sanqian, dia dapat dengan jelas merasakan gemanya saat ini. Meski terdengar seperti bisikan, itu seperti guntur di telinga dan hatinya. Setiap kata bagaikan palu yang berat di hati saya, dan setiap kata bagaikan suara keras tanah retak dan tanah longsor, teringat di telinga saya. Jika mereka tidak mengalaminya secara langsung, orang Merkurius tidak akan pernah merasakan kekuatan yang begitu kuat dan mantap. Saat ini, dia benar-benar mengerti mengapa Zhang Guoxi menjadi gila karenanya dan mengapa dia tidak akan pernah melupakannya setelah kematiannya. Mereka yang memilikinya memang bisa mengubah hidup mereka dan mendominasi dunia. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, seluruh aula bergetar hebat lagi. Ketika pria Merkuri itu mengangkat matanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa cahaya giok di sekitar Han Sanqian mulai berubah secara dramatis. Dia sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata, ini. Bab 3526, Ribuan Cahaya Ilahi. Energi hitam, energi putih, energi emas, energi lainnya. Aura berbagai warna mulai memancar dari tubuh Han Sanqian dan menyebar ke cahaya giok luar. Kemudian, nafas semua warna mulai mengalir dengan cepat dalam putaran positif cahaya giok. Karena kecepatannya yang sangat cepat, cahaya warna-warni yang bercampur pada saat ini sungguh indah dan indah. Ini seperti awan api yang cerdas, lukisan cat minyak yang disiapkan dengan cermat oleh seorang master, atau pelangi 7 warna yang dihias di istana surgawi. Yang lebih parahnya lagi, saat ini, terdengar semburan suara retakan di istana dari tembok di mana-mana. Ketika Mercury Man melihat sekeliling mengikuti suara tersebut, dia terkejut menemukan bahwa batu bata di permukaan dinding candi sudah mulai rontok. Mau tak mau hal ini membuat manusia Mercury terpana. Kalian pasti tahu kalau semua material yang ada di dalamnya adalah batu-batu dingin yang berasal dari sungai. Tak perlu dikatakan lagi, kekerasannya sudah pernah diuji oleh Han Sanqian sebelumnya dengan tubuhnya. Itu adalah benda keras yang cukup kuat untuk mematahkan otot-otot tubuh Han Sanqian, dan kekuatan yang dapat ditahannya tidak terbayangkan. Namun sayangnya, pada saat ini, tiba-tiba jatuh dengan sendirinya tanpa kekuatan eksternal. Ini. Bagaimana ini tidak mengejutkan orang-orang Merkuri? Tidak, ada kekuatan eksternal. Tiba-tiba, ketika manusia Merkurius melihat bahwa tembok yang runtuh tidak jatuh ke tanah, tetapi melayang di udara, dia menemukan alasannya. Itu. Kekuatan luar yang dibawa oleh aura warna-warni itu. Manusia Merkuri itu benar-benar terpana. Itu hanya sedikit kekuatan eksternal yang dipancarkan oleh nafas itu, tapi itu sangat kuat sehingga membuat batu bata di sekitarnya berjatuhan. Lalu, bagaimana jadinya jika itu mengenai seseorang secara langsung? Hanya tubuh memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk mampu menanggungnya, bukan? Manusia Merkurius tidak mengetahuinya, tetapi satu hal yang sangat dia yakini adalah bahwa meskipun dia kembali ke tubuh dewa aslinya saat ini, dia mungkin tidak yakin bahwa dia dapat menahan dampak penuh dari kekuatan ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Legenda Jianghu memang memiliki legendanya sendiri. Jika Zhang Guoxi memperoleh kekuatan seperti itu, dia memang bisa menjadi makhluk dominan di antara 3 dewa sejati. Hanya saja, sayangnya dia tidak memiliki kehidupan ini sama sekali. Jadi tebakanku benar. Kita menjadi dewa bukan karena keunikan kita atau apapun, tapi karena takdir kita. Dan takdir ini menjadi gaun pengantin anak laki-laki ini. Dunia sedang kacau, sehingga langit dan bumi telah melahirkan tanah suci yang baru. Dialah tanah suci ini, dan kita sebenarnya hanyalah alat untuk datang ke tanah ini untuk menabur benih, agar di masa depan, bunga dan rumput akan mekar di tanah dan membentuk dunia baru kita sendiri. Menambahkan batu bata dan mortir.
Zhang Guoshi, bodoh, apakah kamu mendengar ini? Kamu tidak perlu menyimpan kebencian yang kuat lagi. Kamu, seperti aku, harus melepaskannya. Setelah mengatakan ini, manusia Merkurius tersenyum santai. Setelah tertawa, dia melihat ke arah Han San Qian, tiba-tiba berdiri, dan berteriak dengan keras. Tren langit dan bumi, kaisar baru naik tahta, kau dan aku seperti batu. Bersamaan dengan aumannya, cahaya giok warna-warni di tempat Han San Qian tampaknya sangat terinspirasi, dan hampir sepenuhnya diam sebagai respons terhadap aumannya. Ledakan. Segera setelah itu, pilar batu besar itu pecah berkeping-keping dengan suara yang teredam, batu-batu itu sangat rapi dan jatuh perlahan dari atas ke bawah seperti tanah longsor. Tetapi bahkan jika pilar batu pecah dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, hampir tidak pernah ada batu yang mendekati 2 meter di sekitar Han San Qian. Bahkan jika ada satu atau dua batu tanpa mata yang sepertinya mengikuti rute itu, mereka akan sering melakukannya. Lintasan jatuhnya tiba-tiba akan berubah sejauh 5 meter, berputar dan jatuh ke arah lain dengan sudut yang sangat tidak ilmiah. Manusia Merkuri berdiri di sana, dengan air di sekujur tubuhnya bergetar hebat. Tidak ada angin yang bertiup atau tekanan apapun, namun yang terjadi adalah seluruh tubuhnya seperti dikepung oleh badai super. Pria Merkuri tidak memiliki ekspresi di wajahnya, hanya melihat ke arah Han San Qian, tetapi sudut mulutnya mulai bergerak sedikit saat ini, dan lututnya mulai gemetar terus-menerus. Tampaknya ada tekanan yang tidak diketahui yang memaksa lututnya untuk menekuk dan berlutut. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan besar lainnya. Melihat ke atas, saat ini, saya melihat sesuatu yang bersinar dengan cahaya kuning perlahan muncul dari pilar batu setelah ledakan. Harta Karun Bulan. Bab 3527, Harta Karun Bulan Ilahi. Ah! Terdengar jeritan, dan detik berikutnya, tubuh manusia Merkuri itu miring, dan lututnya akhirnya tidak mampu menahan tekanan tak kasat mata di ruang ini, dan dia langsung berlutut di tanah dengan keras. Di saat yang sama, kekuatan itu masih menekan kepala manusia Merkuri itu dengan gila-gilaan hingga membuatnya sujud. Yang sangat kontras dengannya adalah harta karun bulan yang terbungkus cahaya kuning yang muncul perlahan di antara puing-puing. Itu melayang sedikit di udara, dan kemudian perlahan sampai ke Han San Qian. Han San Qian masih berdiri sedikit di udara, dengan mata terpejam dan cahaya ilahi mengelilinginya. Wow! Lampu kuning benda itu benar-benar padam di depan Han San Qian, memperlihatkan tubuh aslinya, sebuah kotak persegi dengan panjang dan lebar sekitar 10 cm. Kotaknya terbuat dari logam, dengan warna perunggu dan sedikit besi hitam. Meski secara keseluruhan kotaknya tidak besar, namun bentuknya sangat indah dan pengerjaannya sangat indah. Lebih penting lagi, kotak ini sangat kuat, dengan kunci kecil di tengahnya mengunci seluruh kotak dengan erat. Manusia Merkuri sekarang merasa sangat tidak nyaman di bawah tekanan, dan air di tubuhnya terus-menerus jatuh ke tanah setetes demi setetes. Namun, meski sangat sulit, manusia Merkurius tetap mengertakkan gigi dan bertahan. Ah! Dia meraung tidak nyaman, dan akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat kotak di depan Han San Qian. Matanya dipenuhi dengan emosi yang sangat aneh dan kompleks, tetapi sepasang murid selalu berada di kunci kotak. Ya, dia ingin tahu bagaimana Han San Qian akan membuka kotak itu selanjutnya. Saat itulah dia menghabiskan banyak waktu, menghabiskan hampir semua harta yang diperolehnya sepanjang hidupnya, dan mencari kunci langka yang dibuat oleh para ahli. Jika satu-satunya kunci tidak digunakan, maka gembok tersebut akan terkunci rapat dan tidak dapat dibuka dengan sekuat tenaga. Dia mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Karena dia sudah mencobanya berkali-kali. Dia memiliki keyakinan penuh akan hal itu. Ia masih memegang kuncinya hingga saat ini, namun saat ini ia belum membeberkan keberadaan kunci tersebut. Salah satunya karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan yang lainnya karena sejak kotak itu berada di depan Han San Qian, ia ingin melihat apa Han San Qian akan melakukannya selanjutnya. Bagaimana Qian Hui membuka kotak ini? Dia yakin ini pasti akan menjadi masalah terbesar yang pernah dihadapi Han San Qian sejauh ini. Dia juga menantikan kejutan seperti apa yang akan digunakan Han San Qian, yang cukup memberinya kejutan, untuk menyelesaikan masalah sulit ini.
Atau mungkin, dari sudut pandangnya, inilah pahala yang ia dapatkan sepanjang hidupnya, ia telah membayar terlalu banyak untuknya, segala sesuatu tentang dirinya, termasuk nyawanya. Jika hal ini dapat memberikan kelegaan, maka dia dapat beristirahat dengan tenang dan menambah kenyamanan pada paruh kedua hidupnya yang menyedihkan. Jadi, dia memilih untuk menunggu. Namun, yang tidak pernah dia ketahui adalah bahwa selain sepasang mata yang menatap tajam ke arah Han San Qian saat ini, sebenarnya ada dua pasang mata yang melihat melalui istana bulan purnama, melalui lapisan awan dan awan. Dekat di tempat ini. Tanpa bantuan kunci orang itu, bagaimana Han San Qian bisa mendapatkan harta bulan itu? Orang tua yang menyapu lantai itu tersenyum lembut dan berkata tanpa sadar. Bahuang Tiansu tersenyum dan tidak menjawab, namun matanya menunjukkan bahwa sikapnya saat ini sama persis dengan sikap lelaki tua yang sedang menyapu lantai. Dia juga penasaran. Seperti yang dipikirkan orang itu, kunci ini jelas tidak sederhana. Meskipun kecil, namun sangat kuat. Bahkan jika Anda dan saya ingin membuka kunci ini, saya khawatir ini akan memakan banyak waktu. Orang tua itu menyapu lantai berkata dengan lembut. Dan tahu. Bahuang Tiansu mengangguk dan membuka mulutnya sedikit, saya masih bisa menggunakan Anda dan saya sebagai contoh untuk membandingkannya hari ini, tapi bagaimana dengan masa depan? Setelah mengatakan ini, keduanya tersenyum. Bahuang Tiansu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke langit, cara membukanya bukanlah sesuatu yang bisa kita pikirkan, kita akan mengaturnya. Saat mereka berdua melihat ke dalam istana lagi, Han San Qian telah menutup matanya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia membuka matanya secara tiba-tiba. Dan bersamaan dengan suara aneh, manusia Merkuri itu berteriak kaget. Oh! Bab 3528 apa ini? Aku akan memberimu dukungan. Ketika sebuah kalimat dipecah menjadi 4 kata dan diteriakkan satu persatu, Anda dapat mengetahui bahwa kalimat tersebut dipenuhi dengan setiap emosi yang dapat Anda bayangkan. Pria Merkuri itu berharap dia bisa langsung mencabut bola matanya, lalu memolesnya dan melihatnya lagi. Ini sangat aneh. Sebab, hampir saat Han San Qian membuka matanya, kunci yang semula terkunci di kotak kayu itu pun terbuka di saat yang bersamaan. Ya, tidak ada proses Han San Qian menyia-nyiakan usahanya dalam hal ini, dan bahkan Han San Qian bahkan tidak pernah mengkritiknya dari awal hingga akhir, tapi begitu saja, kunci yang seharusnya sangat kuat terbuka secara alami. Bukankah ini tidak masuk akal? Tentu saja masyarakat Merkurius mengetahui bahwa lingkungan di sini lembab, namun gembok ini yang pasti bukan gembok logam biasa, dan tidak akan berkarat karena berada di sini sepanjang tahun. Terlebih lagi, meskipun berkarat, pasti tidak akan berkarat terlalu berlebihan. Membuka mata saja bisa membuat Anda takut. Dia tercengang, dan kedua orang yang menonton pertunjukan di langit juga melebarkan matanya, saling memandang dengan bingung, seolah mencari jawaban. Namun yang jelas saat ini, tak satu pun dari mereka bisa saling memberikan jawaban. Bahuang Tiansu menggelengkan kepalanya, mungkin inilah yang disebut takdir. Ada rencana di suatu tempat. Mendengar ini, lelaki tua yang menyapu lantai itu sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu, dia mengangguk dengan berat, dan apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Terkadang, dunia ini tidak dapat diprediksi dan tidak adil. Lagi pula, yang seharusnya marah adalah orang-orang Merkurius, bukan mereka. Berdengung. Dan hampir pada saat kuncinya terlepas, seluruh kotak kayu itu mulai terbuka perlahan. Aliran cahaya keemasan keluar dari celahnya. Saat bagian atas kotak terbuka penuh, cahaya keemasan menerangi seluruh kuil. Sebuah benda tak kasat mata yang terbungkus cahaya keemasan perlahan terbang keluar dari kotak dan naik ke atas. Pria Suyin itu tampak terobsesi, memalingkan muka saat benda itu naik. Sikat. Setelah naik sekitar 1 meter, cahaya keemasan mulai meledak dengan hebat, menusuk orang dengan sangat keras hingga mereka tidak bisa membuka mata. Pria Merkuri itu memalingkan wajahnya sedikit ke samping agar tidak terluka, tetapi Han San Qian tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, dia dengan lembut mengangkat matanya dan menatap makhluk emas yang bersinar itu. Desir, sikat, sikat. Dari pusat cahaya keemasan, titik-titik emas kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan dengan cepat tersusun di udara. Dari kejauhan,
Titik-titik itu tampak tersusun seperti tirai emas yang tergantung di udara. Gemerincing. Ada suara lain, dan setiap titik emas di tirai pintu emas berkedip lagi. Setelah cahaya menghilang, yang tersisa hanyalah kata-kata berbentuk aneh tapi panjang yang tampak seperti font. Ingat, ingat, ingat. Sebelum Han Sanqian bisa melihat dengan jelas, manusia Merkuri di belakangnya sudah mengaum dengan liar. Ini adalah rahasia yang disembunyikan oleh harta karun bulan, tapi seperti yang saya katakan, Anda tidak dapat memahaminya. Han Sanqian mengerutkan kening. Bukan saja dia tidak bisa mengerti, ini hanya. Saya merasa pusing menontonnya. Jika seseorang tidak memberitahunya bahwa itu adalah karakter Tiongkok, Han Sanqian tidak akan mengira itu adalah karakter Tiongkok. Bagi Han Sanqian, hal yang paling tidak dapat dipahami adalah bahwa paling banyak itu adalah kata-kata Sanskerta kuno atau kata-kata aneh yang tidak diketahui artinya, tetapi hal-hal seperti kata-kata, apapun itu, selalu memiliki keteraturannya sendiri, mungkin mereka tidak mengenalinya. Mereka apa artinya, tapi setidaknya Anda tahu apa itu. Tapi tirai karakter yang tergantung di depannya benar-benar berbeda. Itu bahkan bukan sebuah kata, itu seperti seorang idiot membuat bahasa Inggris dengan beberapa gerakan aneh, dan kemudian menyatukannya untuk Anda dengan beberapa sketsa abstrak di kepalanya. Meskipun manusia Merkuri telah mengingatkan dirinya untuk mempersiapkan mental sebelum memasuki istana, Han Sanqian tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi. Ini akan menjadi akhir. Bukankah ini terlalu konyol? Apakah kamu yakin ini kata yang tepat? Han Sanqian mengerutkan kening dan menoleh ke arah pria Merkuri itu, mata kecilnya melebar karena kebingungan. Mungkinkah itu tirai pintu? Merkuri Man menjawab Han Sanqian. Han Sanqian memutar matanya, bukankah tirai pintu semakin terbuka? Keluarga siapa yang begitu bangga bisa menggantungkan tirai pintu seperti itu? Namun, saya khawatir Han Sanqian tidak pernah membayangkan bahwa terkadang bunga yang ditanam dengan sengaja gagal mekar, namun pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja menjadi rindangnya pohon willow. Apa yang dikatakan Merkuri Man sebenarnya keterlaluan. Bab 3529, Harta Karun Surga Ganda. Coba tebak. Namun saat ini, keduanya hanya menganggap kata-kata tersebut sebagai omong kosong. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa apa yang disebut harta karun bulan ini sebenarnya adalah tirai pintu depan di suatu tempat? Han Sanqian berbalik dengan depresi dan terus melihat rangkaian tirai pintu. Meskipun penataannya semakin terlihat seperti tirai kerai kuno yang digunakan di rumah-rumah tua di bumi, namun jika Anda ingin membaca setiap kata dengan cermat. Faktanya, tampilannya kurang lebih berupa karakter titik-titik, yang masuk akal. Aneh. Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa ini? Saya sama bingungnya dengan Anda pada awalnya, Merkuri Man berkata, bahkan pada saat itu, untuk mengetahui apakah ini kata-kata, saya menghabiskan 10 tahun penuh berkeliling seluruh dunia Bafang. Properti digunakan untuk merekrut orang-orang berbakat untuk menguraikan rahasianya bagi saya. Tetapi dalam 10 tahun, tidak ada hasil apapun. Beberapa orang mengatakan itu adalah karakter dan memberikan beberapa contoh, termasuk beberapa font kuno dengan bentuk serupa. Namun, sejujurnya, agak enggan. Demikian pula, beberapa orang mengatakan itu adalah sesuatu, dan ada contoh yang relevan, tapi menurut saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang hasilnya. Han Sanqian mengangguk. Menilai dari apa yang telah dia amati sejauh ini, pada kenyataannya, apakah itu benda atau kata, itu memang memiliki tingkat rasionalitas tertentu, tetapi pada gilirannya Anda akan menganggap argumen ini lucu. Hal ini sangat aneh, kebetulan berada di tengah-tengah keduanya, tidak memihak. Mengapa kamu bersikeras bahwa itu adalah sebuah kata pada akhirnya? Han Sanqian bertanya. Ini karena pertemuan yang tidak disengaja. Merkuri berkata, selama 10 tahun, saya telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya keuangan tetapi masih tidak mendapatkan apa-apa. Belum lagi apakah sumber daya keuangan saya cukup untuk menghidupi saya, hati saya telah benar-benar hilang. Lihat. Sebenarnya, saya agak putus asa tentang masalah ini, tetapi pada saat itu saya mendengar beberapa legenda secara kebetulan, mengatakan bahwa ada sejenis manusia setengah binatang yang tinggal di gunung kuno saat melakukan perjalanan jauh di utara. Mereka menggunakan hewan sebagai tubuhnya dan berpusat pada manusia.
Mereka terlahir aneh dan memiliki kekuatan yang besar. Sayangnya, tubuh seperti ini bertentangan dengan etika normal, sehingga mereka tidak bisa berlatih. Selama bertahun-tahun, mereka diintimidasi dan dianiaya karena ketidakberdayaan mereka, dan akhirnya harus bersembunyi di pegunungan dan mengasingkan diri dari dunia. Konon kata-kata yang mereka gunakan ada hubungannya dengan kata-kata tersebut. Han Sanqian mengangguk, apakah kamu sudah menemukannya? Tidak, saya menghabiskan hampir setengah tahun mencari siang dan malam di pegunungan, tapi saya tidak melihat orang seperti itu. Saya menghabiskan begitu banyak usaha, dengan begitu banyak harapan, dan membayar begitu banyak, tetapi pada akhirnya, itu semua hanyalah kegembiraan yang sia-sia. Tahukah Anda betapa tidak nyamannya saya? Itu adalah pukulan terakhir bagi saya. Setelah pencarian yang sia-sia, saya benar-benar marah. Aku meledakkan gunung itu selama 3 hari 3 malam, tapi masih belum bisa menenangkan api di hatiku. Han Sanqian bisa membayangkan kemarahan dan keengganannya saat itu. Ya, bagi siapapun, setelah berpuluh-puluh tahun hanya bisa menyaksikan harapan memudar sedikit demi sedikit, dan akhirnya langsung berubah menjadi keputusasaan, akan sulit bagi siapapun untuk tenang untuk sementara waktu. Tetapi karena saya terlalu marah, setelah 3 hari 3 malam pengeboman, saya mengalami koma akibat kebakaran hebat dan kelelahan. Dan koma inilah yang memberi saya kejutan yang tidak terduga. Oh! Han Sanqian mengerutkan kening. Seorang gadis menyelamatkanku dan membawaku kembali ke gua tempat dia tinggal. Yang paling penting adalah dia tidak sengaja melihat harta karun bulanku, dan dia bilang dia tahu kata-kata di dalamnya. Apakah dia tahu kata-kata di dalamnya? Han Sanqian juga terhibur. Pria Merkuri itu mengangguk, ya, dia bilang itu tulisan yang sangat kuno. Dia pernah melihatnya menulisnya sebelumnya. Sayang sekali kakeknya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia perempuan, jadi kakeknya tidak ajari dia sastra, dia hanya mengetahui secara kasar pengucapan 1 atau 2 karakter. Karakter campuran pertama di kiri atas, dan karakter terakhir Mang di kanan bawah. Benarkah? Setelah mendengar kata-kata ini, Han Sanqian tiba-tiba menoleh ke belakang. Belum lagi, saat Han Sanqian mengucapkan kata campuran dan Mang, ketika dia melihat yang pertama di kiri atas dan yang terakhir di kanan bawah, dia benar-benar merasa bahwa keduanya agak mirip dengan kedua karakter tersebut. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, titik emas yang sesuai dengan titik pertama dan terakhir di kiri atas tiba-tiba berubah, dan pemandangan ajaib muncul. Bab 3530 tidak ada kata-kata atau kata-kata. Wow! Kedua titik emas itu tiba-tiba meleleh dan bergerak sedikit pada posisinya, membentuk 2 karakter besar pada saat yang bersamaan. Mencampur. Buah mangga. Han Sanqian tiba-tiba terkejut, kebetulan itu adalah 2 karakter besar yang dia kenali sebelumnya. Sial, orang ini. Ini sebenarnya mungkin. Itu benar-benar sebuah kata. Jika benar, maka secara otomatis akan terlihat bentuk aslinya. Maksudku adalah, Han Sanqian mengerutkan kening. Quicksilver Man langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Han Sanqian. Dia langsung tersenyum dan berkata, apakah kamu hanya mencoba menebak kata demi kata? Han Sanqian tidak berbicara, tetapi matanya sudah menunjukkan jawabannya. Karena bisa seperti ini, Anda secara alami dapat menggunakan celah dalam aturan ini untuk membuat tebakan buta. Meskipun memang ada ribuan kata di dunia, namun selalu terbatas dan dengan sendirinya akan berakhir. Ini jauh lebih mudah dan ringan dibandingkan berkeliling dan menghabiskan waktu puluhan atau ratusan tahun, dan tidak terlalu membuat putus asa. Pria rakus itu menggelengkan kepalanya, saya akui bahwa saya bukan pencuri seperti Anda, tetapi bukan berarti saya bodoh. Anda akan dapat segera merenungkan metode tidak tahu malu ini. Meskipun saya akan melakukannya terlambat, aku akan sampai di sana pada akhirnya. Han Sanqian sedikit mengernyit, maksudmu kamu sudah mencobanya? Saya sudah mencobanya beberapa kali. Pria Merkuri itu tersenyum pahit, lalu memandangi harta karun bulan dan berkata tanpa daya, benda ini mungkin benar-benar harta karun. Tampaknya ada semacam kehendak ilahi atau kesadaran diri di dalamnya. Mengetahui bahwa Anda sedang mencoba menulis, tidak akan ada perubahan dalam hidup atau mati untuk memberi tahu Anda apakah Anda menebak kata tersebut dengan benar. Ini
Han Sanqian melihat kembali ke harta karun bulan. Memikirkannya sebagai harta karun terbaik, jika Anda benar-benar membutuhkan pengetahuan spiritual, itu sebenarnya masuk akal. Jika Anda tidak bisa menebaknya, satu-satunya cara yang tersisa adalah menghabiskan puluhan atau ratusan tahun seperti yang dia lakukan sebelumnya, untuk mendapatkan sedikit harapan itu. Sejujurnya, Han Sanqian tidak tertarik dengan praktik semacam ini. Hal-hal seperti membeli tiket lotre di bumi, memang menyenangkan memiliki ketegangan seperti itu di sana, tetapi jika Anda ingin menghasilkan banyak uang dari ini, kemungkinan besar Anda akan mati dalam mimpi Anda pada akhirnya. Hanya dapat digunakan sebagai semacam kejutan tak terduga yang tidak akan mempengaruhi perkembangan Anda saat ini. Apakah ini benar-benar hanya kegembiraan kosong? Han Sanqian sedikit mengernyit dan dengan hati-hati memikirkan kemungkinan solusi lain, atau haruskah aku menjadi sepertimu dan pergi ke gunung? Berubah. Manusia Merkuri menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, saya rasa Anda tidak perlu melakukannya. Saya kira legenda manusia setengah binatang sangat membingungkan. Bagaimana dengan gadis yang kamu temui? Meski aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu, bagaimana jika ada keturunan dari sukunya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kakeknya mengetahui tulisan seperti ini? Jika demikian, kemungkinan besar ini adalah jenis tulisan dari suku mereka. Jika kamu dapat menemukan orang dari suku mereka. Sebelum Han Sanqian selesai berbicara, manusia Merkurius menyela tepat waktu, dan pada saat yang sama, baskom berisi air dingin dituangkan ke kepalanya tanpa upacara. Saya bolak-balik dan akhirnya menemukan ini. Apakah menurut Anda saya belum memikirkan apa yang Anda katakan? Pada titik ini, Mercury Man memandang Han Sanqian tanpa daya, Anda mengejek saya karena menjadi bodoh lagi. Han Sanqian tersenyum pahit, dia tidak bersungguh-sungguh, tapi manusia Merkurius jelas-jelas bercanda. Saya berbicara dengan gadis itu. Kehidupan di pegunungan sangat keras. Selain itu, hujan salju lebat pada tahun-tahun itu membuat makanan semakin langka di pegunungan. Hal ini menyebabkan hampir seluruh suku kecil mereka mati kelaparan di pegunungan. Ini termasuk semua orang yang dicintainya. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang selamat karena keberuntungan. Dia kemudian juga membantuku menemukan anggota klan lain yang masih hidup. Faktanya, jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 10 atau lebih. Aku menanyakan semuanya. Mendengar ini, Han Sanqian merasakan hawa dingin di hatinya. Tidak ada yang mengetahui hal ini, kan? Pria Merkuri itu mengangguk, ya, mereka tidak mengenal satu sama lain, tapi satu orang memberi saya petunjuk. Oh,